The remaining games will be held as scheduled. Halo kalian semua, kembali lagi di Kisah Kilat. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu film serial Netflix asal Korea yang digadang-gadang menjadi salah satu film terbaik, yaitu Squid Game. Dalam satu konten video ini, kita akan membahas seluruh alur cerita Squid Game dari episode 1 sampai selesai. Film ini bercerita tentang ratusan orang yang putus asa akibat terlilit hutang yang terpaksa memainkan permainan mematikan, tetapi dengan mempertaruhkan nyawanya. Sebagai imbalannya, pemenang dari permainan ini akan memenangkan uang sebanyak 45,6 miliar won, atau jika dirupiahkan setara dengan 550 miliar. Dan tanpa basa-basi lagi, ini dia alur cerita film Squid Game. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang sedang duduk sembari makan. Pria tersebut bernama Gi-hun. Gi-hun merupakan seorang duda yang ditinggalkan istri dan anaknya. Dia bekerja sebagai supir dengan kondisi keuangan yang sangat pas-pasan. Dan kini Gi-hun hanya tinggal bersama dengan ibu kandungnya. Setelah ibunya pergi, Gi-hun mencari sesuatu di sekitar rumahnya, yang ternyata dia mencari ATM sang ibunya. ATM tersebut akan dikuras habis oleh dirinya. Gi-hun ternyata senang bermain judi. Uang ibunya dipakai untuk berjudi bersama temannya. Namun kala itu, beruntungnya Gi-hun pada hari itu menang banyak dari perjudian balap kuda yang sudah diikutinya. Setelah keluar dari tempat judi dengan wajah tamak dan udut garpit di bibirnya, di luar sana sudah ada sekelompok orang yang menunggu dirinya. Gi-hun di sana lari ketakutan karena sekelompok orang tersebut merupakan rentenir Bank Emok yang akan menagih janji hutang Gi-hun. Di sini mulai terungkap Gi-hun memiliki hutang yang sangat banyak akibat ulahnya sendiri. Mungkin akibat dirinya berjudi balap kuda, main slot, QQ, Toto, dan lain-lain. Di sana Gi-hun yang berencana membayar sebagian hutangnya, tanpa disadari uang hasil menang judi tadi hilang. Ternyata saat menabrak perempuan sebelumnya, seluruh uangnya dicopet. Dan terpaksa Gi-hun menandatangani kontrak berdarah dengan persetujuan jika dirinya tidak dapat melunasi hutangnya, maka organ-organ tubuh di dirinya akan diambil oleh si rentenir tersebut. Pada malam harinya, Gi-hun terlihat sedang makan dengan seorang anak perempuan dan perempuan tersebut merupakan anaknya sendiri. Karena hari itu adalah hari ulang tahunnya, Gi-hun berjanji memberikan makan malam yang sangat enak. Tapi itu hanya angan-angan karena impian tersebut telah kandas karena uang dirinya telah dicopet oleh seseorang. Setelah mengantar anaknya pulang ke rumah mantan istrinya, Gi-hun bergegas ke stasiun kereta dengan wajah putus asa. Tapi ketika itu, datanglah seorang pria misterius dengan rambut rapih, memakai jas, dan membawa koper. Beliau terlihat sangat kaya raya. Singkat cerita, Gi-hun ditawarkan sebuah permainan dan diberi kartu nama. Atas dasar keputusasaan, demi memperjuangkan hak asuh anaknya, Gi-hun menghubungi pria tersebut dan terjun dalam permainan itu. Di lokasi permainan, Gi-hun bertemu seorang kakek tua yang sudah uzur dan penyakitan. Dia juga bertemu peserta lainnya yang juga ternyata di sana terlilit hutang. Di sana terlihat juga seorang perempuan yang merupakan pencopet Gi-hun sebelumnya. Tibalah saat mereka akan memainkan game pertama. Dan game pertama bernama lampu merah, lampu hijau. Di sini para peserta dituntut untuk melewati garis finish dengan durasi waktu selama 5 menit. Di sana juga telah tersedia robot pendeteksi gerakan. Dan ketika robot itu mengatakan lampu merah, tetapi pemain masih bergerak, maka pemain tersebut akan segera dieliminasi. Maksud dari eliminasi ini ternyata bukan dihentikan atau dikeluarkan dari arena permainan,
melainkan ditembak mati di tempat. Barulah semua pemain di sana sadar bahwa permainan ini benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Disinilah kekacauan terjadi. Semua pemain berusaha melarikan diri, tetapi apa daya, senjata di sekeliling arena menembaki pemain dengan sadis dan brutal. Dan seketika, semua peserta yang berusaha melarikan diri mati di tempat. Dan sebagian pemain yang telah selamat berusaha sekeras mungkin agar mereka dapat menginjak garis finish dengan selamat. Ketika Gi-hun berada beberapa meter lagi dengan garis finish, Gi-hun tidak sengaja menginjak tangan seorang peserta yang sudah menjadi mayat dan hampir terjatuh. Tapi beruntungnya, seorang pria baik hati di belakangnya menyelamatkan nyawa Gi-hun dan sampai pada garis finish dengan selamat. Setelah permainan pertama terlewati, hampir setengah peserta tereliminasi dalam permainan tersebut. Dan setelah peserta lainnya menyelesaikan permainan lampu merah lampu hijau tanpa kehilangan nyawanya, terlihat beberapa peserta memohon kepada sekelompok orang bertopeng stick PS agar mereka dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Tetapi hal itu sia-sia saja karena peraturan yang sudah mereka setujui berisi tidak boleh menghentikan permainan sampai ada satu orang pemenang. Tetapi satu poin dalam peraturan tersebut berisi tentang voting untuk melanjutkan ataupun menghentikan permainan. Salah satu pemain menyarankan voting untuk keberlangsungan game tersebut, dan panitia pun menyetujuinya. Sebelum dilaksanakannya voting tersebut, panitia menjelaskan mengenai hadiah uang yang akan mereka dapatkan dari hasil permainan. Ternyata dari 456 peserta, setiap peserta mempertaruhkan 100 juta won. Dan karena setengahnya sudah tereliminasi, maka hadiah yang terkumpul sesuai dengan peserta yang sudah gugur. Maka hadiah total sampai saat ini terkumpul sekitar 255 miliar won. Sayangnya jika mereka berhenti bermain di sini, semua uang tersebut akan dikirimkan pada keluarga korban yang sudah terbunuh. Dan mereka yang masih hidup akan pulang dengan tangan kosong. Tetapi jika mereka melanjutkan permainan-permainan selanjutnya, pemenang akan mempertaruhkan hadiah total sebesar 45,6 miliar won atau setara 550 miliar rupiah. Tidak lama setelah itu voting pun dilakukan. Para peserta bergantian melakukan voting. Raut wajah dilema dan bingung terlihat pada seluruh peserta ketika akan melakukan voting tersebut. Sampai akhirnya hasil voting sama rata, yaitu 100 versus 100. Voting terakhir akan sangat menentukan semua nasib orang di sana. Dan voting tersebut akan dilakukan pemain dengan nomor dada 1 seperti Wakabayashi, yang tidak lain dan tidak bukan peserta tersebut adalah si kakek uzur yang penyakitan. Beruntungnya si kakek memilih tidak melanjutkan permainan, sehingga permainan pun dihentikan. Dan para peserta dipulangkan dengan cara diturunkan dengan keadaan telanjang di tengah jalan. Kemudian Shin pun beralih pada Gi-hun yang melaporkan kejadian yang telah dialaminya ke kantor polisi. Tetapi polisi di sana terlihat kebingungan dengan cerita Gi-hun. Dan Gi-hun pun dianggap mengidap gangguan jiwa karena ceritanya yang tidak masuk akal. Selanjutnya terlihat Gi-hun tidak sengaja bertemu dengan Sang-woo dan sebat bareng. Sang-woo ternyata merupakan seorang pemuda yang sangat dibangga-banggakan ibunya karena dia merupakan lulusan universitas terbaik di Korea dan sering melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Tapi kenyataannya Sang-woo memiliki hutang sebanyak 6 miliar won dan sedang dicari oleh pihak kepolisian setempat karena terlibat kasus penipuan dan pemalsuan data. Begitupun dengan Ali yang tak kunjung dibayar gajinya oleh bosnya sendiri sehingga dia terlilit hutang. Si preman yang dijebak oleh rekannya, si pencopet yang berusaha mendapatkan uang untuk menjemput ibunya dari Korea Utara, dan si kakek yang sedang menikmati mie gemes dan sudah pasrah karena penyakitnya.
Pada akhirnya, mereka semua terasa lebih menderita pada kenyataan yang dihadapinya. Ditambah lagi, Ibu Gi-hun yang mengidap penyakit diabetes akut harus segera dioperasi yang tentunya membutuhkan uang yang sangat banyak. Di tengah keputusasaan mereka, secara misterius mereka diundang kembali dalam permainan mematikan tersebut. Sehingga mereka berpikir akan lebih baik mengikuti permainan dengan mempertaruhkan nyawa demi 550 miliar. Daripada menghadapi kenyataan pahit yang sedang terjadi pada hidup mereka, mereka pun memutuskan untuk ikut kembali pada permainan. Dan seperti biasa, para peserta sudah menunggu di tempat yang sudah mereka janjikan. Tetapi seorang detektif kepolisian yang penasaran mencoba mengikuti mobil penjemputan Gi-hun yang ternyata sampai pada salah satu pelabuhan. Detektif tersebut berhasil menyusup untuk menjadi mata-mata sebagai panitia dalam permainan tersebut. Dan keesokan paginya, dari 201 peserta yang tersisa, hanya 193 peserta yang telah kembali ke dalam permainan. Terlihat di sana ada Gi-hun, Sang-woo, Ali, dan si kakek yang telah membentuk kelompok guna kelancaran permainan, agar dapat saling membantu jika salah satunya ada yang kesulitan. Peserta lain pun menyadari jika mereka mengajak teman sekelompok mungkin akan membantu satu sama lain. Pada malam hari, salah satu perempuan berteriak meminta izin kepada penjaga karena menahan modal yang sangat amat menyiksa. Setelah diizinkan, tidak lama si pencopet pun mengikutinya karena ingin buang air besar juga. Tetapi si pencopet rupanya memiliki niat busuk untuk memasuki saluran ventilasi untuk mendapatkan informasi tentang permainan selanjutnya. Akan tetapi si pencopet hanya melihat panitia yang sedang mengaduk gula di dalam panci. Singkat cerita, permainan kedua pun dimulai. Sebelum permainan kedua dimulai, seluruh peserta diminta untuk memilih simbol yang sudah disiapkan panitia. Ada segitiga, kotak, bintang, dan payung. Ternyata permainan kedua ini adalah gulali. Rupanya orang yang sedang mengaduk gula dalam panci tersebut yang dilihat oleh si pencopet berhubungan dalam permainan kedua tersebut. Permainan gulali ini adalah permainan yang dimana peserta dituntut untuk melepaskan gulali dengan simbol yang sudah mereka pilih sebelumnya. Mereka harus menyelesaikan permainan tersebut tanpa ada kerusakan pada simbol tersebut. Malangnya Gi-hun memilih simbol payung, di mana payung itu memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi dibanding simbol yang lainnya. Tembakan demi tembakan terdengar mengeliminasi peserta yang gagal. Ditambah waktu yang semakin mepet, kepanikan pun menyelimuti para pemain. Terlihat juga ibu-ibu yang menahan modal tadi memanaskan jarumnya agar gulali tersebut meleleh guna memudahkan permainan ini. Gi-hun yang semakin panik tidak sengaja menjatuhkan keringatnya pada gulali yang dimilikinya. Tapi setelah itu, Gi-hun menyadari bahwa dengan dijilat akan sangat memudahkan dia melepaskan simbol payung itu. Para peserta yang sudah kehilangan akal mengikuti cara Gi-hun. Dan untungnya, Gi-hun beserta aliansi selamat di detik-detik terakhir. Para panitia kemudian mengecek gulali para peserta. Namun, tanpa disadari, salah satu peserta melawan penjaga berkodok kotak. Ternyata si topeng kotak pun adalah seorang manusia biasa yang masih sangat muda. Kemudian, panitia lainnya segera menembak peserta yang gagal guna mencegah kekacauan yang tidak diharapkan. Pada akhirnya, peserta yang melawan tadi mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara bunuh diri menembakkan pistol ke kepalanya. Si topeng kotak ditembak pimpinan tertinggi karena sudah melanggar peraturan yang sudah disepakati mengenai topeng yang tidak boleh dibuka selama permainan berlangsung. Dari permainan kedua yang telah selesai, yaitu permainan gulali, sekarang tersisa hanya total 108 peserta. Dan tak lama setelah itu, makan malam pun tiba. Malam itu setiap peserta hanya diberikan 1 butir telur dan 1 botol soda.
terlihat si geng preman yang serakah masih kelaparan dan ikut mengantri kembali untuk mengambil makanan lagi. Karena konsumsi makanan yang disesuaikan dengan jumlah peserta, maka sebagian peserta tidak mendapatkan jatah makan mereka. Karena tidak terima oleh kelakuan si geng preman, salah satu peserta menuntut makanan mereka yang sudah diambil oleh si geng preman. Namun apa daya, si preman malah memukuli dan menendang habis-habisan hingga akhirnya dia tidak bernapas. Sangwoo dan Gi-hun yang melihat kejadian yang tidak manusiawi itu berteriak kepada panitia bahwa di asrama sana ada korban yang meninggal. Tetapi bukannya membantu, si panitia malah diam saja dan tidak lama kemudian pemberitahuan berbunyi bahwa peserta yang sudah mati itu menambahkan 100 juta won untuk mereka yang nantinya akan menang. Jadi bukannya ditolong, malah kematian di luar permainan pun disahkan oleh panitia dan menambah 100 juta won bagi pemenangnya nanti. Ketika itu si preman berdiskusi dengan kelompoknya untuk melakukan pembunuhan. Saat malam tiba, nampaknya si pencopet adalah target utama si preman. Dan waktu tidur pun tiba. Seluruh lampu dimatikan dan tidak menunggu lama, kekacauan pun terjadi. Seluruh peserta berkelahi untuk mempertahankan nyawanya. Bukannya menghentikan kekacauan tersebut, tapi panitia malah menikmati kejadian tersebut, di mana para panitia ternyata sengaja membuat mereka saling membunuh dan bertahan hidup. Karena si pencopet tidak punya teman dan menjadi incaran geng si preman, maka si pencopet bergabung dengan tim Gi-hun agar dapat bekerja sama mempertahankan hidupnya. Kericuhan pun berhenti dan sebanyak 27 peserta telah meninggal akibat kericuhan tersebut, yang otomatis menambah hadiah bagi pemenangnya nanti. Bukannya merasa bersalah, si preman dan si wanita pecicilan malah senang dan merayakan pembantaian tersebut dengan ikeh-ikeh kimochi di dalam WC. Permainan ketiga pun dimulai. Kali ini peserta diminta untuk membuat tim yang beranggotakan 10 orang. Karena tim Gi-hun sudah berisi 5 orang, yaitu Gi-hun, Sangwoo, Kang Seblok, dan si kakek, maka tinggal mencari 5 orang tambahan untuk bergabung di timnya. Setelah 9 orang terkumpul, yang otomatis tim Gi-hun kurang 1. Kemudian si wanita pecicilan itu minta ikut bergabung dengan Gi-hun karena telah dihianati oleh geng si preman. Permainan ketiga ini ternyata bermain tarik tambang. Di permainan tarik tambang, kejamnya tim yang kalah akan otomatis jatuh dari menara yang sangat tinggi dan pastinya akan mati. Tibalah tim Gi-hun melawan tim 7, di mana tim 7 seluruh anggotanya adalah laki-laki. Dan jika dilihat di atas kertas, tim Gi-hun nampak lemah karena terdapat wanita dan 1 orang kakek tua. Tak disangka pertandingan sengit pun terjadi. Karena kekompakan yang dimiliki tim Gi-hun beserta ide-ide cemerlang dari si kakek dan Sangwoo, beruntunglah tim Gi-hun berhasil menang pada permainan tersebut. Setelah permainan tarik tambang sudah selesai, semua peserta kembali ke aula untuk beristirahat. Dan si preman kaget karena tim Gi-hun bisa selamat walaupun terlihat lemah. Di sana Minyo merasa sangat sombong kepada si preman. Terlebih dia mempunyai dendam karena telah dibuang dari tim si preman. Singkat cerita, beberapa menit lagi akan memasuki waktu tidur dan lampu akan kembali dimatikan. Untuk mencegah perkelahian yang pastinya akan berakhir pada pembunuhan, Gi-hun bersama teman-temannya membuat sebuah barikade yang tersusun dari besi. Gi-hun melakukan hal tersebut agar meminimalisir penyerangan yang bisa saja mengancam kelompoknya. Ketika itu si preman mengancam dan menakuti Gi-hun jika dirinya bisa saja menjadi target si preman untuk dibunuh. Tetapi Gi-hun bukannya takut, malah dia membalas dengan serangan psikologis bahwa kelompok si preman sendiri bisa saja membunuh dirinya karena si preman bisa saja dianggap ancaman bagi timnya sendiri. Terlebih mereka baru kenal dan belum sepenuhnya bisa dipercayai. Lampu utama pun kemudian dimatikan. Terlihat si preman tidak bisa tidur karena mengkhawatirkan nyawanya sendiri. Sedangkan tim Gi-hun berjaga secara bergantian.
Kemudian salah satu peserta yang berprofesi sebagai dokter dipanggil oleh panitia. Ternyata dari hari sebelumnya dia sudah bersekongkol dengan oknum panitia demi mengetahui permainan selanjutnya. Sebagai gantinya, si dokter harus mau mengoperasi mayat untuk diambil organ pentingnya yang akan dijual oleh si oknum panitia seperti hati, ginjal, mata, dan yang lain-lain. Kemudian fokus beralih pada si detektif polisi yang menyusup. Setelah si detektif ditugaskan menyelam untuk mengantarkan organ-organ tadi, karena kecurigaan yang semakin meluap, si detektif ditodongkan sebuah pisau. Namun dengan sigap, si detektif mengeluarkan pistol kemudian menembak si oknum tersebut. Si detektif kemudian langsung mencari informasi ke ruang arsip untuk menggali fakta-fakta tentang kakaknya yang telah menghilang. Karena mungkin saja kakaknya terlibat dalam permainan tersebut yang telah lama terjadi. Sementara itu, si dokter yang kelelahan karena sudah main tarik tambang dan langsung melakukan operasi mayat, menanyakan apakah permainan selanjutnya. Namun si oknum tersebut tidak tahu, maka si dokter pun mengamuk yang kemudian si dokter pun kabur di ruangan tersebut. Menyadari akan ada masalah besar jika oknum panitia tidak menangkap si dokter, maka si oknum panitia itu pun mengejar dan merayu dokter agar kembali untuk bermain. Di saat itu kebusukan panitia terbongkar oleh ketuplak permainan dan mereka ditembak di tempat. Menyadari ada penyusup di sana, si ketuplak memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap penyusup dan membangunkan seluruh peserta. Terlihat ketika semua peserta sudah bangun, namun pencarian penyusup ini gagal dan si detektif melanjutkan investigasinya. Permainan keempat pun dimulai. Saat dalam perjalanan ke arena permainan, para peserta melihat si dokter dan oknum panitia yang telah digantung karena kecurangan yang mereka lakukan. Si preman yang saat itu panik diolok-olok oleh si Minyo karena Minyo tahu tidak akan mendapatkan kisi-kisi lagi pada game keempat ini. Para peserta diperintahkan untuk mencari pasangan masing-masing yang terdiri dari 2 orang. Gi-hun yang kebingungan mencari pasangan karena Sang-woo sudah berpasangan dengan Ali. Gi-hun di sana melihat si kakek karena si kakek tidak mendapat pasangannya. Karena jumlah ganjil dan ada kemungkinan yang tidak mempunyai pasangan akan dieliminasi langsung, akhirnya Gi-hun pun berpasangan dengan si kakek yang menderita penyakit demensia atau penyakit pikun. Sementara si Kang Seblok berpasangan dengan perempuan tindik hidung dan Minyo yang pecicilan itu tidak mendapatkan pasangan dan segera dibawa oleh panitia ke ruangan lain. Pada permainan ini, peserta diberikan 10 kelereng dan mengejutkannya, para peserta dituntut untuk merebut 10 kelereng pasangannya tanpa kekerasan agar dia bisa lolos ke babak selanjutnya. Yang dimana salah satu dari pasangan tersebut akan mati. Dan sungguh sangat sial karena pada dasarnya mereka memilih orang terdekat mereka pada permainan tersebut. Tidak lama permainan pun dimulai. Ada yang main tebak-tebakan, ada yang main lempar-lemparan, tetapi tidak ada yang bermain kaleci golono yang ketika maghrib dirau babarengan. Karena setting tempat di sana hampir sama dengan kampung halaman si kakek, Gi-hun yang seharusnya bermain sangat kebingungan karena penyakit pikun si kakek kambuh dan si kakek tidak mau bermain. Akhirnya setelah dipaksa, si kakek mau bermain tebak-tebakan ganjil genap. Sementara Kang Seblok dan pasangannya, mereka memilih mempertaruhkan semua kelerengnya dalam satu putaran. Demi mengisi kekosongan tersebut, mereka saling bercerita apa yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Karena pada dasarnya salah satu dari mereka akan mati. Sementara itu, Sang-woo berusaha mengajarkan Ali yang kebingungan karena tidak pernah memainkan permainan ganjil genap. Karena Ali merupakan pendatang dari Pakistan. Pada awalnya, Ali sangat tidak ingin bermain permainan tersebut dengan Sang-woo karena tidak rela jika di antara mereka berdua harus ada yang mati akibat permainan konyol tersebut. Namun, apa daya, permainan harus tetap berlangsung. Di luar dugaan, Ali selalu benar menebak jumlah kelereng Sang-woo. Seketika Sang-woo bergetar tangannya karena sisa kelereng di tangan dia hanya tinggal 1 saja.
di mana Ali akan dapat sangat mudah menebak kelereng Sang Woo dengan jumlah ganjil. Di saat kepasrahan Sang Woo, dia lantas membentak Ali bahkan sampai mengangkat bajunya. Ali yang pasrah karena dia hanya menebak ganjil ataupun genap dan tidak berbuat curang, hanya terdiam sampai salah satu penjaga memperingati Sang Woo. Kemudian terlintas di pikiran Sang Woo, dia mendapatkan ide bahwa pasti ada jalan untuk mereka berdua selamat. Kemudian dia meyakinkan Ali untuk menyampaikan idenya. Sang Woo berpendapat bahwa jika sampai waktu habis dan peserta belum bisa mendapatkan seluruh kelereng pasangannya, maka kemungkinan pasangan tersebut akan ditandingkan dengan pasangan lain. Lalu mereka berpencar mencari pasangan yang lemah. Tapi sebelum itu, Sang Woo membantu mengaitkan kelereng Ali sebagai bentuk peduli terhadap dia. Mereka pun mulai berkeliling dan bertemu lagi di 3 menit terakhir. Ketika 3 menit terakhir, Ali lantas kembali sesuai janjinya. Namun apa daya, si pelontong Sang Woo ini ternyata telah merampas semua kelereng Ali dan menukarkannya dengan batu. Panitia yang melihat Sang Woo sudah mendapat 20 kelereng kemudian meloloskan Sang Woo dari babak tersebut. Sementara itu, Ali terlihat sangat berkaca-kaca. Yang tadinya dia sangat mempercayai Sang Woo hanya bisa menangis karena kenyataan yang telah terjadi dengan tipu daya Sang Woo yang sangat kejam. Tidak lama suara pistol pun terdengar sebagai pertanda pengeliminasian Ali. Sementara itu, si preman yang dalam keadaan tertekan berusaha membalikkan keadaan dengan mengganti permainan dari tebak ganjil genap pada permainan kelereng yang harus masuk lubang. Pada awalnya, pasangan si preman yang tadinya adalah anak buah si Doksu terus-terusan mengolok-olok si preman karena dia berada di atas awan. Tetapi pada saat terakhir, ketika mereka mempunyai satu kelereng, si preman yang melempar di awal sangat panik karena kelerengnya tidak masuk lubang. Lalu giliran pasangannya melempar kelereng tersebut. Dia melempar dengan penuh perhitungan, tapi sesaat sebelum memasuki lubang, sialnya kelereng dia menabrak kerikil kecil yang mengubah arah kelereng dirinya. Kelereng tersebut menjadi menabrak kelereng si preman yang akhirnya kelereng si preman masuk, yang otomatis si premanlah pemenangnya. Dia sangat senang karena kemenangannya, walaupun itu termasuk hoki saja. Lantas rekannya pun dikejar oleh panitia dan mati di tempat. Scene pun beralih pada Kang Seblok beserta Jiong yang sedang mengobrol ria. Mereka saling bercerita tentang apa yang mereka lakukan jika keluar dari sana dengan hadiah 550 miliar. Ternyata Kang Seblok hanya ingin membawa ibunya dari Korea Utara hidup layak dengan ibu dan adiknya, yang kini adiknya ada di panti asuhan. Jiong yang kala itu kaget dengan impian Kang Seblok yang hanya memiliki impian yang pendek dan bertanya kepada dia, tidakkah dia ingin pergi ke Hawaii ataupun Maldives. Ternyata Kang Seblok tidak tahu menahu tentang dunia luar karena pada dasarnya dia adalah pembelot Korea Utara dan sekarang tinggal di Korea Selatan. Ketika si Kang Seblok bertanya balik, Jiong hanya kebingungan dengan apa yang ingin dia lakukan setelah keluar dari sana, karena dia tidak punya siapa-siapa lagi. Apakah kamu pernah melihat mayat sebelum masuk ke sini? Lalu Jiong bercerita bahwa mayat pertama yang dilihatnya adalah mayat ibunya sendiri, dengan keadaan ayah Jiong berada di samping ibunya sambil memegang pisau. Lalu mayat kedua adalah bapaknya sendiri dengan keadaan Jiong berada di samping ayahnya memegang pisau. Di sini baru kita sadari bahwa ibu Jiong dibunuh oleh ayahnya dan ayah Jiong dibunuh oleh Jiong itu sendiri. Begitupun dengan Kang Seblok, dia bercerita bahwa dia melihat nenek, kakek, dan kakaknya yang telah dibakar tepat di hadapan wajahnya. Singkat cerita, ketika waktu akan habis, mereka mulai bermain dengan mempertaruhkan seluruh kelereng masing-masing. Permainan mereka sangat simpel, di mana kelereng siapa yang paling dekat dengan tembok, dialah pemenangnya. Kang Seblok mendapatkan giliran pertama dan mulai melemparkan kelereng dia. Tibalah giliran Jiong, dia mulai melempar kelereng, tapi tiba-tiba
Secara sengaja, dia menjatuhkan kelereng miliknya tepat di depan Jiyong. Ketika itu, Kang Seblok dengan wajah sedih dan marah berteriak pada Jiyong karena dia menilai permainan tersebut tidak fair. Lalu Jiyong menjelaskan bahwa Kang Seblok memiliki tujuan hidup bagi ibu dan adiknya. Maka Jiyong menilai bahwa Kang Seblok lebih layak hidup daripada dirinya yang tidak punya tujuan hidup dan hidupnya hanya sebatang kara. Akhirnya, Jiyong dengan wajah tertawa namun berlinang air mata ditembak panitia karena kalah dari game tersebut. Sedangkan Kang Seblok berhasil lolos walaupun dengan raut muka yang amat sangat sedih dan berlinang air mata. Sementara Gi-hun yang bermain dengan si kakek terlihat sedang kalah karena tebakan ganjil genap yang dimainkan dengan si kakek selalu gagal menebak kelereng si kakek. Setelah kepasrahan Gi-hun karena kelereng yang dimilikinya tinggal sedikit lagi, pada saat itu dia teringat bahwa si kakek mengidap penyakit demensia dan memanfaatkan penyakitnya tersebut untuk mengelabui si kakek walaupun dengan sangat terpaksa dan tidak tega demi kelangsungan hidup dirinya. Gi-hun berhasil mengumpulkan kelereng si kakek, tetapi ketika akan menyetorkan pada panitia, Gi-hun hanya mengumpulkan 19 kelereng dan satu kelereng lagi masih tersisa di saku jaket si kakek. Sialnya, ketika itu si kakek tidak mau bermain lagi dan kembali berjalan-jalan mencari rumahnya. Gi-hun yang kebingungan pun karena waktunya sudah mepet mengikuti si kakek dan memarahi si kakek sambil memaksanya untuk bermain satu putaran lagi. Si kakek lalu siap bermain kembali, tapi dengan satu syarat. Mereka harus mempertaruhkan semua kelereng miliknya. Karena si kakek hanya mempunyai satu kelereng saja, sedangkan Gi-hun memiliki 19 kelereng, maka itu sangat menguntungkan bagi si kakek dan merugikan Gi-hun. Gi-hun tidak terima pada ajakan si kakek karena pada dasarnya pertaruhan kelereng sangat tidak sebanding. Tapi pada saat itu si kakek mengungkapkan bahwa ternyata si kakek tahu dirinya diperdaya dan dibodohi oleh Gi-hun. Rupanya si kakek hanya berpura-pura pikun karena si kakek tidak ingin salah satu dari mereka terbunuh karena Gi-hun merupakan orang terdekat si kakek. Gi-hun yang hanya bisa terdiam, lalu si kakek meraih tangan Gi-hun dan memberikan satu kelereng terakhirnya dan kemudian memeluknya. Gi-hun di sana hanya bisa menangis karena dirinya tahu si kakek akan segera dieliminasi. Terlebih, Gi-hun sangat merasa bersalah karena telah memperdaya si kakek. Tetapi dengan senyumannya, si kakek teringat namanya yang bernama Il-nam. Lalu suara tembakan pun terdengar. Dari permainan kelereng sebelumnya yang menunjukkan bahwa banyak kesedihan bagi Gi-hun, Kang Seblok, dan yang lainnya, serta terungkapnya sifat si Polontong Sanggu yang sudah menipu Ali. Mereka yang selamat kemudian kembali ke aula seperti biasanya dan menyisakan 17 peserta saja. Di sana, si preman mulai memasuki aula permainan dan kagetnya dia saat melihat Han Min-yo yang kala itu tidak mendapatkan pasangan ternyata lolos cuma-cuma dan sedang bersantai di aula. Min-yo kemudian mengejek si preman karena Min-yo mempunyai dendam telah dikhianati si preman akibat dibuang dari timnya. Sementara itu, ketika Gi-hun dan Kang Seblok sedang meratapi nasibnya, terlihat seorang peserta yang telah kehilangan istrinya akibat permainan sebelumnya. Dia terlihat frustasi karena kehilangan orang yang dicintainya karena terpaksa harus bermain permainan kelereng berpasangan dengan istrinya. Peserta dengan nomor 069 tersebut terlihat sangat marah dan sedih. Dia berkeinginan mengajukan voting pada panitia untuk menghentikan permainan. Tapi Sangwoo langsung bangun dari duduknya dan memarahi si peserta 069 tersebut. Karena jika mereka menghentikan permainan saat itu, maka kematian istri dan teman-teman yang lainnya hanya akan sia-sia saja. Singkat cerita, voting pun tidak bisa dilakukan. Dan mereka kembali harus melanjutkan permainan sampai berakhir. Scene pun beralih pada ketuplak permainan yang sedang menelpon seseorang yang ternyata akan datang tamu VIP yang menyaksikan permainan selanjutnya.
Tetapi dia sangat resah karena penyusup yang kita ketahui semua yaitu si detektif belum juga ditemukan oleh mereka. Singkat cerita, akhirnya si detektif terendus keberadaannya berada di ruangan si ketuplak. Dia lalu bergegas mencari ke seluruh ruangan dan sampailah pada ruang arsip yang dimana si detektif berada di sana. Namun ketika si detektif sudah siaga dan sepertinya akan ketahuan, terdapat laporan dari anak buahnya bahwa mereka menemukan mayat yang membusuk di pesisir dengan ID card kepolisian Korea. Si ketuplak mengira bahwa si penyusup sudah tewas dan masalah sudah selesai. Tapi ternyata mayat tersebut merupakan mayat anak buahnya yang telah dibunuh si detektif dan dijadikan sebagai pengalihan. Ketika itu tibalah tamu VIP. Mereka datang dengan topeng hewan yang berkilau untuk menyaksikan permainan kelima. Mereka sangat tidak sabar untuk menyaksikan pertandingan besok. Dan senangnya mereka ketika menyaksikan salah satu peserta gantung diri, yang dimana dia merupakan peserta nomor 069 yang telah kehilangan istrinya. Setelah itu, tamu VIP pun bergegas ke kamarnya masing-masing untuk beristirahat. Pada saat petugas diperintahkan untuk mengantarkan minuman pada tamu si VIP, disitulah si detektif muncul dan menyamar kembali. Kemudian pagi datang dan Gi-hun pun terbangun. Dia melihat panitia membawa keranda. Gi-hun pun bingung karena ketika keranda datang pasti ada peserta yang telah meninggal. Lalu Gi-hun, Sang-woo, dan Kang Se-blok serta si preman menyadari bahwa pria yang kehilangan istrinya tadi telah mati gantung diri. Di sisi lain, si tamu VIP sedang bersantai dan sudah penasaran dengan permainan apa yang akan dilaksanakan selanjutnya. Si ketuplak permainan atau si frontman menjelaskan kepada tamu VIP tentang permainan selanjutnya. Sebelum game kelima dimulai, terlihat 16 manekin dengan masing-masing nomor di dadanya, di mana 16 nomor itu sesuai dengan jumlah peserta saat ini. Mereka bertanya-tanya permainan apakah yang akan dilakukan saat ini, karena nomor tersebut pasti menentukan hidup dan matinya pada permainan. Para peserta mulai memilih nomornya masing-masing yang dianggap sebagai angka keberuntungan dan saling berebut nomor yang ada pada manekin tersebut. Gi-hun yang kebingungan memilih nomor pada saat itu melihat ternyata nomor yang mereka pilih rata-rata adalah nomor yang ada di tengah, di mana nomor tengah dianggap dengan nomor yang aman kalau saja permainan selanjutnya diurutkan dari nomor 1. Saat itu hanya tersisa 1 dan nomor 16, di mana angka tersebut dianggap sial karena sangat beresiko pada permainan selanjutnya. Gi-hun yang tadinya akan memilih nomor 1 dihampiri oleh seorang peserta dan memohon agar dirinya memilih nomor 1 karena menurutnya angka keberuntungannya adalah nomor 1. Terpaksa Gi-hun pun memilih nomor 16 karena hanya nomor itulah yang tersisa. Permainan kelima pun dimulai. Ternyata pada game kelima ini adalah jembatan kaca, di mana jembatan kaca tersebut memiliki 2 pijakan kaca yang salah satunya akan kuat menopang 2 orang peserta dan satunya lagi akan hancur jika diinjak, di mana ketika salah menginjak disitulah nyawa melayang. Peserta dituntut untuk menyeberangi jembatan tersebut dengan waktu yang sudah ditentukan, yaitu 16 menit. Dan 16 menit ini berlaku untuk semua peserta. Nomor yang dipilih oleh para peserta adalah nomor untuk menyeberangi jembatan tersebut. Gi-hun yang tadinya akan memilih nomor 1 sedikit lega karena tidak jadi dipilih. Tapi dengan nomor 16 pun dia belum tentu selamat karena waktu yang dimiliki sangat singkat. Peserta urutan 1 pun lalu memulai permainan dan membuka sepatunya. Para peserta lain mulai memarahi si nomor 1 karena 2 menit sudah dihabiskan, tetapi si nomor 1 belum kunjung melangkah karena ketakutan. Pada langkah pertamanya, untungnya dia berhasil memijak kaca yang aman. Tapi langkah selanjutnya, dia langsung jatuh dan mati karena memilih kaca yang salah. Peserta lain pun mulai memasuki jembatan tersebut dengan ragu. Ketika salah satu peserta sedang berlutut berdoa di tengah permainan tersebut,
Karena peserta lainnya takut kehabisan waktu, maka dia melompat pada peserta itu sampai terlempar, kemudian mati di tempat. Secara tidak langsung, peserta terdepan bagaikan tumbal dalam permainan ini. Ketika Gi-hun akan mulai melangkah pada kaca pertama, dia malah lupa kaca mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi Kang Seblok memberitahukan kaca mana yang benar. Sementara itu, si preman yang berada di paling depan dalam keadaan paniknya, dia tidak ingin melangkah karena tidak ingin mati sebagai petunjuk jalan bagi peserta lainnya. Kemudian waktu pun semakin menipis, dan dikala itu Minyo dengan wajah seramnya mulai melangkah pada kaca si preman, kemudian menjebak dia dengan pelukan erat. Ternyata Minyo berencana akan melangkah bersama si preman. Dan kemudian si preman dan Minyo pun jatuh dan mati. Ketika 4 langkah tersisa sampai garis finish, untungnya ada salah satu peserta yang berpengalaman di bidang perkacaan. Dia sengaja diam dari awal karena tidak sudi membantu orang-orang yang selama ini mengancam nyawanya. Namun ketika hanya tersisa 1 kaca terakhir, si ketuplak menyadari bahwa dia bisa membedakan perbedaan kaca tersebut dari pantulan cahaya yang ada. Yang akhirnya lampu dimatikan dan si pria itu kebingungan. Karena waktu yang semakin mepet dan pria itu belum juga melangkah, si Polontong Sangwu yang saat itu berada di belakangnya mulai melangkah dan mendorong si pria kaca tersebut. Yang akhirnya dia tewas dan jatuh. Sontak Gi-hun kaget melihat perbuatan Sangwu kala itu. Singkat cerita, Kang Seblok dan Gi-hun berhasil menuju garis finish di detik-detik terakhir. Ketika waktu habis, ledakan pun terjadi menghancurkan setiap kaca di arena permainan. Dan sialnya, percikan kaca tersebut melukai wajah dan tubuh mereka. Kembali pada si detektif, dia ternyata sedang menyamar menjadi pelayan tamu para VIP. Si detektif di sana mulai merekam kejadian, sampai salah satu tamu memanggil dirinya. Salah satu tamu tersebut lalu menggoda si detektif yang kemudian menyuruh dia membuka topengnya. Namun karena di sana ada si ketuplak, lalu si detektif diajak ke kamar si tamu tersebut. Si tamu VIP ini ternyata menyuruh si detektif untuk memuaskan hasratnya dengan diiming-imingi hidupnya akan lebih sejahtera. Tapi si detektif pastinya merasa jijik yang kemudian meremas biji salaknya dan dia menyuruh si tamu tersebut untuk membeberkan apa yang sebenarnya terjadi tentang semua permainan gila ini. Tak lama setelah itu, si ketuplak menyadari bahwa salah satu tamunya tidak kembali. Dia kemudian memeriksa kamar tamunya dan tamunya tersebut tergeletak di lantai dalam keadaan pingsan. Si ketuplak saat itu menyadari ialah penyusup sebenarnya. Mereka langsung mengejar si detektif. Karena salah satu tabung oksigen di sana hilang, maka si ketuplak dan anak buahnya mengejar si detektif sampai tengah laut menggunakan perahu. Sampailah si detektif pada sebuah pulau terdekat untuk mencari bantuan pada kantor pusat. Tetapi karena di pulau itu susah sekali mendapat sinyal dan perahu si ketuplak pun sudah sampai di pulau untuk mengejarnya. Si detektif mulai lari ke tempat yang lebih tinggi agar bisa menghubungi kantor pusat kepolisian. Ketika dia mencoba mengirimkan hasil temuan berupa foto dan video selama ini, ternyata si detektif malah dikepung oleh si frontman dan anak buahnya. Di sana mereka mulai berbincang mengenai kepentingan si detektif menyusup. Sampai pada akhirnya si detektif menembak pundak si frontman. Dan ketika si frontman membuka topengnya, betapa kagetnya dia ketika si frontman tersebut adalah kakaknya sendiri yang selama ini dia cari. Kakak si detektif malah mengajak si detektif untuk bergabung, tetapi dia menolaknya. Dan dengan terpaksa ditembak oleh si frontman dan jatuh ke laut. Sementara itu 3 peserta yang selamat dari permainan, yaitu Gi-hun, Sangwu, dan Kang Seblok. Terlihat Gi-hun sangat marah pada Sangwu karena telah mendorong si tukang kaca sebelumnya. Padahal si tukang kaca itu berniat melangkah dengan sendirinya. Panitia pun datang untuk memberikan mereka baju ganti. Dan akan ada pemberian hadiah karena mereka lolos pada permainan terakhir. Sementara itu, Kang Seblok dengan wajah yang sangat pucat dan kesakitan, dia pergi ke toilet untuk berganti baju.
Ternyata serpihan kaca yang cukup besar tertancap tepat di bagian perutnya, dan kaca tersebut dicabut oleh tangannya sendiri dengan penuh kesakitan, lalu membalutkan kain agar tidak terlalu banyak darah yang mengalir. Di ruangan lain, panitia sedang sibuk menata meja makan untuk ketiga peserta yang tersisa. Dengan pakaian rapih, Gi-hun dan Sang-woo mulai menyantap makanan yang ada dengan lahap dan cepat. Berbeda dengan Kang Se-blok, dia terlihat tidak nafsu makan karena menahan sakit yang amat menyiksa. Setelah makan malam itu selesai, panitia kembali membereskan meja dan menyisakan satu pisau untuk masing-masing peserta, yang kemudian pisau itu diambil untuk berjaga-jaga oleh mereka. Ketika waktu tidur tiba, karena hubungan Sang-woo dan Gi-hun sedang tidak baik-baik saja, mereka sangat waspada sambil memegang pisau yang dimilikinya. Dan ketika Gi-hun menghampiri tempat tidur Kang Se-blok, dia ternyata panik karena berprasangka Gi-hun akan membunuhnya. Tapi ternyata Gi-hun mengajaknya untuk beraliansi untuk menyingkirkan Sang-woo di permainan selanjutnya. Gi-hun yang tidak mengetahui keadaan Kang Se-blok kemudian bertanya apakah dia baik-baik saja. Kang Se-blok di sana tidak mengaku dan dia malah menyuruh Gi-hun berjanji saling menjaga keluarga satu sama lain dengan diiringi muka yang sangat pucat. Dengan wajah sedihnya, dia terus-menerus memohon untuk Gi-hun berjanji menjaga adiknya. Belum sempat mengiyakan janji tersebut, Gi-hun melihat Sang-woo yang ketiduran dan perlahan berdiri mengeluarkan pisau untuk membunuh Sang-woo. Namun ketika Gi-hun bergerak beberapa langkah, kemudian Gi-hun dilarang untuk melakukan hal itu oleh Kang Se-blok, karena pada dasarnya Gi-hun bukan orang yang seperti itu. Gi-hun lalu menurunkan pisaunya dan mengurungkan niatnya untuk membunuh Sang-woo. Tapi ketika berbalik badan, Gi-hun melihat Kang Se-blok yang sudah tidak kuat menahan rasa sakit lagi karena luka yang dideritanya. Sampai akhirnya Gi-hun melihat perut Kang Se-blok yang selama ini ditutupi berlumuran banyak darah. Dan Gi-hun sangat panik dan terlihat Kang Se-blok sudah setengah sadar karena kehilangan banyak darah. Lantas Gi-hun menggebrak pintu utama dan berteriak sekeras mungkin agar panitia di sana dapat menolong Kang Se-blok. Tidak lama setelah itu lampu pun menyala dan pintu pun terbuka. Gi-hun kemudian memohon untuk memanggilkan dokter karena Kang Se-blok sedang kehilangan banyak darah. Tetapi panitia pada saat itu hanya diam saja dan mulai berjalan dengan keranda di belakangnya. Gi-hun yang kebingungan lalu melihat Sang-woo yang sedang memegang pisau di samping Kang Se-blok. Ternyata Kang Se-blok telah mati dibunuh oleh Sang-woo dengan cara digorok lehernya. Gi-hun yang tidak terima melihat Kang Se-blok sudah tidak bernyawa karena dibunuh oleh Sang-woo. Kemudian Gi-hun menyerang Sang-woo dengan penuh amarah. Tetapi panitia terlanjur memisahkan mereka dan menahan Gi-hun yang saat itu sangat amat marah dan sangat sedih berlinang air mata karena kehilangan Kang Se-blok. Uang pun lalu berjatuhan sebagai pertanda berkurangnya satu peserta, dan mayat Kang Se-blok pun dibawa oleh panitia lalu dibakar bersama kerandanya. Singkat cerita, permainan ke-6 pun dimulai, di mana game ke-6 ini merupakan game terakhir dan pemenang dalam permainan ini bisa mendapatkan hadiah sebesar 45,6 miliar won atau setara dengan 550 miliar. Seperti yang kita ketahui, tinggal dua peserta yang bertahan, yaitu Sang-woo dengan nomor peserta 218 dan Gi-hun dengan nomor peserta 456. Dapat kita lihat Gi-hun dengan wajah penuh amarah berhadapan dengan Sang-woo yang berlumuran darah. Sebelum dimulai, Gi-hun memilih simbol segitiga pada koin yang akan diundi untuk permainan ini, di mana yang menang dapat memilih sebagai pemain yang menyerang ataupun bertahan. Dan Gi-hun pada saat itu dengan yakin memilih sebagai penyerang dan otomatis Sang-woo sebagai pemain bertahan. Permainan ke-6 ini atau permainan terakhir ini bernama Squid Game atau game cumi-cumi, di mana Squid Game sangat populer pada anak-anak di Korea Selatan. Aturannya,
pemain penyerang harus berjalan dengan satu kaki dari luar gambar sampai leher cumi-cumi. Ketika sudah di dalam gambar, pemain penyerang baru bisa menggunakan dua kakinya. Kemenangan pemain penyerang adalah bagaimana caranya dia bisa melewati pemain bertahan dan menginjakkan kakinya di kepala cumi-cumi. Sedangkan kemenangan pemain bertahan adalah bagaimana caranya mengeluarkan pemain penyerang keluar dari gambar cumi-cumi. Tidak ada batasan dalam permainan ini. Permainan ini bisa menggunakan berbagai cara untuk meraih kemenangan. Dan jika salah satu dari mereka ada yang meninggal, maka pemain yang hiduplah yang akan menang pada permainan kali ini. Kemudian game pun dimulai. Para tamu VIP dan si frontman menyaksikan dari kejauhan. Gi-hun saat itu mengambil sekepal tanah, kemudian berjalan dengan satu kaki menuju leher cumi-cumi. Sang-woo pada saat itu dengan pisaunya sudah siap menghalau Gi-hun. Namun Gi-hun melemparkan sekepal tanah tersebut pada Sang-woo, dan dia berhasil melewati leher cumi-cumi. Ketika itu Gi-hun bertanya, "Mengapa kau melakukan itu pada Kang Seblok padahal dia masih bernapas dan bisa diselamatkan?" Alasan Sang-woo adalah dia tidak ingin permainan dihentikan karena bisa saja Gi-hun mengajukan voting untuk menghentikan permainan. Yang pastinya permainan akan dihentikan karena suara Gi-hun dan Kang Seblok. Pertarungan pun terjadi. Gi-hun menyerang Sang-woo duluan dan mereka bertarung secara sengit. Terlihat Gi-hun berhasil menyingkirkan pisau Sang-woo. Tapi Sang-woo membuka jasnya sebagai senjata hingga Sang-woo berhasil menjatuhkan pisau Gi-hun. Dan pukulan demi pukulan pun melayang. Gi-hun kala itu hampir keluar dari arena pertandingan karena didorong Sang-woo. Tetapi Gi-hun masih bisa bertahan sampai pada akhirnya Gi-hun terpojok karena tendangan dari Sang-woo. Namun ketika Sang-woo akan mengakhiri nyawa Gi-hun, pisau yang akan ditusukkan oleh Sang-woo ditahan oleh telapak tangan Gi-hun, hingga pisau pun menembus tangannya. Gi-hun berhasil membalikkan keadaan dengan cara menggigit kaki Sang-woo. Terlihat Sang-woo tergeletak dan berhasil dipojokkan hingga tak berdaya. Kemudian Gi-hun mencabut pisau yang tertancap di telapak tangannya, lalu menusukkannya ke arah Sang-woo yang sudah pasrah. Namun Gi-hun ternyata tidak tega membunuh Sang-woo dan hanya menusukkannya tepat di samping telinganya. Kemudian Gi-hun berjalan ke arah kepala cumi-cumi dan panitia sudah standby akan menembak Sang-woo. Tapi Gi-hun teringat pada aturan nomor 3 bahwa dia masih belum terlambat untuk mengajukan voting. Kemudian Gi-hun pun berjalan membalikkan badannya. Dan Sang-woo di sana teringat untuk masa lalunya. Mereka berdua sering melakukan permainan ini ketika masih kecil, dan ibu mereka selalu menjemputnya untuk makan malam. Lalu Gi-hun mengajak Sang-woo untuk mengajukan voting demi menghentikan permainan tersebut dan pulang ke rumah bersama-sama. Namun sesaat setelah mengeluarkan tangannya, Sang-woo meminta maaf pada Gi-hun dan menusukkan pisau yang ada di sampingnya pada lehernya sendiri. Darah pun mengalir dari leher Sang-woo. Dalam keadaan sekaratnya, Sang-woo terus-menerus memanggil ibunya, dan Gi-hun pun menangis karena kehilangan teman kecilnya. Gi-hun pun dinyatakan menang dalam permainan ini dan berhak mendapat 45,6 miliar won atau setara 550 miliar rupiah. Dia kemudian kembali dipulangkan dan diturunkan di pinggir jalan dengan keadaan tertutup mata dan kartu ATM di mulutnya. Dengan penasaran, Gi-hun lalu masuk ke dalam mesin ATM yang ternyata 4 kode PIN-nya adalah nomor peserta Gi-hun. Dia mencoba menarik dana sebesar 10.000 won dan ketika dicek, sisa saldonya sebesar 45.990.000 won. Pokoknya cuma berkurang 10.000 won. Di mana itu adalah hadiah yang dijanjikan oleh panitia dalam game yang sudah memakan banyak nyawa. Ketika Gi-hun berjalan menuju rumahnya, dia lalu bertemu seorang nenek yang ternyata itu adalah ibu dari Sang-woo. Ibu Sang-woo kemudian menanyakan kabar anaknya, karena ibunya sudah lama tidak mendapat kabar dari Sang-woo.
Gi-hun hanya bisa terdiam dalam keadaan babak belur tanpa menjawab pertanyaan ibu Sang-woo. Setelah itu Gi-hun bergegas menuju rumahnya dan mencari-cari ibunya ke setiap ruangan. Namun dia menemukan ibunya sudah berbaring tidak bernapas selama 2 hari karena ibunya mengidap penyakit diabetes akut yang tak kunjung diobati. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu. Terlihat Gi-hun yang sedang dalam perjalanan di sebuah kereta. Gi-hun di sana terlihat dengan penampilan yang berbeda, sudah seperti orang gila yang tidak mengurus badannya. Kemudian dia berjalan pada suatu tempat di mana ternyata salah satu direktur bank tempat dia menyimpan uang menanyakan mengapa uang sebesar itu tidak pernah dipakai selama 1 tahun. Gi-hun terlihat tidak peduli pada orang tersebut. Dan ketika akan pulang, Gi-hun malah meminjam uang kepada orang itu sebesar 10.000 won. Ketika Gi-hun yang sedang melamun di tepi sungai, dia dihampiri oleh ibu-ibu pedagang bunga dan menawarkan bunga mawar tersebut. Karena Gi-hun merasa kasihan, dia pun membeli bunga tersebut. Namun, ketika Gi-hun membuka kartu ucapan yang ada pada mawar itu, sontak dia kaget, ternyata isinya adalah kartu undangan dengan simbol lingkaran segitiga kotak. Tetapi undangan tersebut merujuk pada sebuah lokasi salah satu gedung. Dan tertulis pada kartu itu bahwa yang mengundangnya adalah si kakek Il-nam. Gi-hun yang penasaran kemudian bergegas dan setelah sampai di lokasi, dia melihat seorang kakek yang sedang dirawat. Yang ternyata benar saja, dia adalah kakek tua pengidap penyakit tumor otak dan demensia. Gi-hun lalu marah pada si kakek dan mempertanyakan siapa dirinya sebenarnya. Sampai Gi-hun mengancam akan membunuh dia yang sudah tidak berdaya. Namun si kakek malah mengajak bertaruh dengan Gi-hun. Bahwa si kakek bertaruh sebelum jam 12 tiba, tidak akan ada orang yang membantu pria yang tertidur karena kedinginan di pinggir jalan. Dan jika ada yang membantu Gi-hun, dialah pemenangnya. Gi-hun pun lalu setuju dan sebagai pertaruhan dia akan membunuh si kakek, dan jika si kakek menang, Gi-hun siap mempertaruhkan segalanya. Sambil menunggu jam 12 malam, mereka berbincang dan ternyata si kakek merupakan elit global kaya raya yang rindu akan masa kecilnya. Ia ternyata adalah dalang dari permainan tersebut. Dan dia tidak berbohong terhadap penyakit tumor yang diidapnya dan demensia. Jam pun sudah memasuki tepat jam 12 dan ternyata Gi-hun pun menang. Belum sempat dia membunuh si kakek sudah tidak bernapas terlebih dahulu karena penyakitnya. Shin pun beralih pada Gi-hun yang sudah mewarnai rambutnya. Dia menjemput adik dari Kang Seblok yang saat itu ada di panti asuhan dan menitipkan pada ibu Sang-woo untuk dirawat dengan uang 1 koper yang ditinggalkannya. Gi-hun kemudian beranjak pada salah satu stasiun yang kemudian bertemu dengan pria yang mengajak dirinya dulu yang menyeretnya pada permainan konyol berdarah tersebut. Gi-hun di sana merebut kartu nama yang berupa undangan dari orang itu. Dia yang tadinya akan berangkat ke LA untuk bertemu anaknya membatalkan rencana tersebut, kemudian batal terbang ke Amerika. Karena Gi-hun masih penasaran mengapa permainan busuk itu masih berlanjut. Dia pun pergi meninggalkan bandara dan film pun berakhir. Begitulah akhir dari serial film Squid Game Season 1. Bagaimana menurut kalian tentang film Squid Game yang penuh plot twist ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Support terus Kisah Kilat dengan cara like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.